Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Prastianing Tias, Program Studi Manajemen Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video tentang teknik optimasi. Teknik optimasi. Apa itu teknik optimasi? Pengertian teknik optimasi. Pengertian teknik. Menurut John MC Manama, teknik adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pengertian optimasi. Optimasi berasal dari kata Inggris optimation, kata benda yang berasal dari kata kerja optimize. Kata kerja optimize berasal dari kata sifat. Bentukan optimal dengan imbuhan IZE akan membuat al pada optimal dipenggal sehingga hasilnya adalah optimize. Kalimat optimasi sifatnya termasuk global. Kalimat optimasi sifatnya termasuk global karena banyak digunakan sebagai kata kunci paling populer. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan apa itu optimasi yang sepertinya masih banyak orang yang bingung. Optimasi secara umum adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan suatu hal yang bertujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan. Sehingga optimasi bisa dikatakan kata benda yang berasal dari kata kerja, dan optimasi bisa dianggap baik sebagai ilmu pengetahuan dan seni menurut tujuan yang ingin dimaksimalkan. Ilmu pengetahuan adalah teknik optimasi. Seni adalah menentukan di mana dan kapan optimasi harus diterapkan. Menurut definisi, optimasi adalah proses produksi lebih efisien atau lebih kecil atau lebih cepat program melalui seleksi dan desain struktur data, algoritma, dan urutan instruksi, dan lainnya. Banyak faktor yang berkaitan dengan optimasi, seperti optimasi komputer, optimasi web, dan lain-lainnya. Sehingga optimasi memang diperlukan untuk hal apapun, dan optimasi itu artinya membuat sesuatu sebagus mungkin atau paling maksimal. Persoalan optimasi adalah membuat sesuatu sebagus mungkin untuk diterapkan untuk segala sistem maupun organisasi. Dengan optimasi pada sebuah sistem, kita akan bisa berhemat dalam segala hal. Keuangan, sumber daya alam, kerja, dan lain-lain, tanpa mengurangi fungsi sistem tersebut. Peranan kalimat optimasi juga banyak diterapkan pada situs-situs yang berkecimpung dalam SEO maupun teknologi lainnya. Jadi, secara keseluruhan, teknik ini merupakan aplikasi dari teori ekonomi yang digunakan sebagai ilmu pengambilan keputusan bagi manajer agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien untuk menentukan berapa besarnya laba yang layak untuk ditemukan oleh perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, teknik ini merupakan aplikasi dari teori ekonomi yang digunakan sebagai ilmu pengambilan keputusan bagi manajer agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien untuk menentukan berapa besarnya laba yang layak untuk ditentukan oleh perusahaan. Nah, berikutnya adalah ragam teknik optimasi. Ragam teknik optimasi dibagi menjadi 3, yaitu ragam teknik optimasi. Yang pertama, optimasi kalkulus. Yang kedua, optimasi multivariate. Yang ketiga, optimasi terkendala. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai optimasi kalkulus. Yang pertama, menentukan nilai maksimum atau minimum output produksi yang dapat menciptakan laba maksimal. Caranya adalah menggunakan turunan atau derivasi tingkat 1 dari suatu fungsi. Membedakan antara nilai maksimum dan minimum. Caranya adalah dengan menggunakan turunan atau derivasi tingkat kedua. Contohnya, manajer suatu perusahaan tentu ingin menghitung berapa laba maksimal yang dicapai. Maka untuk menentukan laba maksimum, tentu perlu menentukan berapa nilai revenue maksimum dan nilai cost minimum. Misalnya suatu perusahaan mempunyai fungsi permintaan TR sama dengan 100 Ki dikurangi 10 Ki kuadrat. Caranya adalah dengan menderivasi fungsi TR tersebut hingga nilai derivasi atau fungsi tersebut sama dengan 0.
TR sama dengan 100Q dikurangi 10Q kuadrat. Karena syaratnya turunan harus 0, maka menjadi 20Q sama dengan 100. Jadi dapat dihasilkan Q sama dengan 5. Artinya total penghasilan adalah 5 unit. Karena dihadapkan pada pertanyaan apakah laba sebesar 5 unit tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum, maka perlu mencari jawaban dengan meneruskan perhitungan hingga turunan kedua. Bagaimana dijelaskan bahwa turunan kedua ini fungsi untuk membedakan antara nilai maksimum dan nilai minimum. Jika TR sama dengan 10Q min 10Q kuadrat diturunkan menjadi turunan ke-1, maka perlu diturunkan menjadi turunan 2. Ada ketentuan yang berkaitan dengan turunan kedua, yaitu jika nilai turunnya bernilai positif, berarti nilai tersebut adalah nilai minimum. Jika nilai turunnya bernilai negatif, maka nilai tersebut berarti maksimum. Karena itu, nilai turunan kedua bertanda negatif min 20, dan turunan pertamanya sebesar Q sama dengan 5. Maka berarti, atas fungsi tersebut, laba minimumnya berada pada 5 unit. Jika produksinya dikurangi hingga kurang dari 5 menit, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Yang kedua adalah optimasi multivariate. Optimasi multivariate merupakan proses penentuan nilai maksimum atau minimum atas suatu fungsi yang memiliki 2 atau lebih variabel. Langkah yang perlu ditempuh adalah terlebih dahulu melakukan derivasi secara parsial dan kemudian mengujinya dengan melalui proses maksimasi fungsi multivariabel. Oleh karena itu, sering disebut partial derivative. Yang ketiga, optimasi terkendala. Dua teknik optimasi yang telah kita bahas tadi adalah menggunakan asumsi tidak ada kendala. Padahal dalam praktik manajerial sangat mungkin untuk timbulnya kendala, sehingga keinginan untuk memaksimasi profit juga tidak sesuai yang diharapkan. Kendala-kendala tersebut dapat berupa terbatasnya kapasitas produksi, tidak tersedianya tenaga terampil, kelangkaan bahan baku, adanya masalah legal, konflik dengan lingkungan, dan sebagainya. Untuk menghitung optimasi profit dalam kondisi terkendala, maka dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan optimasi terkendala biasa atau dengan metode Lagrange multiplier. Fungsi berkendala. Perusahaan memproduksi 2 macam produksi, Q1 dan Q2 dengan tujuan memaksimumkan keuntungan. Masalah yang dihadapi adalah terbatasnya modal sehingga jumlah produksi dibatasi sebesar 950 satuan. Jika jumlah produksi dibatasi, kuota produksi sama dengan 950 satuan, berapa jumlah Q1 dan Q2 untuk mencapai P maksimum? P mencapai maksimum disebut titik optimum terkendala atau maksimum terkendala. Cara menentukan titik optimum terkendala. Di sini ada 2 cara. Yang pertama cara substitusi dan yang kedua cara penggali Lagrange. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, optimasi terkendala dengan substitusi. Metode ini mengubah permasalahan optimasi terkendala menjadi permasalahan optimasi tanpa kendala. Dengan cara memecah persamaan kendala untuk satu variabel keputusan dan kemudian mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan optimasi terkendala. Yang kedua, optimasi terkendala dengan metode penggali Lagrange. Metode penggali Lagrange adalah metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi dari beberapa variabel dengan Lagrange sebagai penggali Lagrange-nya. Metode penggali Lagrange juga dapat diperluas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu persyaratan atau kendala. Selanjutnya adalah fungsi dan diferensiasi. Fungsi merupakan bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Komponen-komponen yang membentuk suatu fungsi adalah yang pertama koefisien, yang kedua konstanta, dan yang ketiga variabel.
Variabel merupakan komponen penting yang membentuk suatu fungsi. Terdapat dua jenis variabel. Yang pertama variabel bebas atau independent variable, merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua variabel terikat, dependent variable, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat teknik optimasi. Apa itu perangkat teknik optimasi? Perangkat teknik optimasi dibagi menjadi 4. Yang pertama benchmarking, yang kedua total quality management, yang ketiga re-engineering, yang keempat learning curve. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah benchmarking. Upaya mencapai bagaimana agar perusahaan dapat melakukan operasional lebih baik melalui pengadaran perusahaan atau mengcopy metode perusahaan lain, yang tentu saja bisa dilakukan improvisasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, total quality management. Upaya secara konstan untuk improvisasi pada ranah mutu produk dan proses produksi. Upaya TQM dapat dilakukan melalui penerapan kerja tim yang solid, serta secara terus-menerus melakukan pengawasan, pengendalian, serta benchmarking. Selanjutnya adalah re-engineering, pendesainan ulang secara radikal seluruh proses perusahaan untuk meraih keunggulan, kualitas, layanan, dan profitabilitas dengan cepat. Yang terakhir, learning curve, yaitu penganalisaan peningkatan pencapaian hasil secara kontinu berdasarkan tingkat pencapaian sebelumnya, meningkatkan kepercayaan bahwa keunggulan kompetitif dapat diperoleh melalui penguasaan informasi dan pembelajaran secara kontinu. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah konsep analisis optimasi. Konsep analisis optimasi. Analisis optimasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output, yang mana memaksimalkan laba total dengan mempergunakan kurva permintaan total dan biaya total. Sementara perusahaan memaksimalkan laba yang ditentukan dengan kurva permintaan total dan biaya total. Analisis marginal merupakan salah satu konsep terpenting pada ekonomi manajerial secara umum dan dalam analisa optimasi khususnya. Menurut analisis marginal, perusahaan memaksimumkan keuntungan bila penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Untuk menjawab pertanyaan, berapa besarnya laba yang layak untuk ditentukan oleh perusahaan, maka perlu melakukan penghitungan penentuan laba dengan teknik optimasi. Teknik ini merupakan aplikasi dari teori ekonomi yang digunakan sebagai ilmu pengambilan keputusan bagi manajer agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Teknik optimasi sendiri beragam, antara lain teknik optimasi dengan kalkulus seperti yang kita jelaskan tadi, optimasi multivariate, dan optimasi terkendala. Nah, pada pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa optimasi merupakan suatu proses penentuan kemungkinan penyelesaian yang terbaik dari suatu masalah. Pada video ini dikenalkan metode-metode yang digunakan untuk menyajikan hubungan-hubungan ekonomis dan kemudian mencoba beberapa alat analisis yang sering digunakan dalam proses optimasi. Analisis optimalitas seringkali merupakan penentuan nilai maksimum atau minimum. Nilai-nilai dari suatu fungsi bisa dihitung dan disajikan dalam sebuah tabel atau grafik. Alat-alat analisis yang dibahas dalam video ini digunakan dalam segala bidang ekonomi, terutama dalam ekonomi manajerial. Nah, dari video yang saya buat, dapat saya sarankan jika pembicaraan teknik optimasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial yang butuh berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, perlu prinsip-prinsip yang harus disepakati agar terjalinnya komunikasi yang efektif dan efisien. Lewat teori-teorinya yang berkaitan dengan teknik optimasi, berusaha memberikan prinsip-prinsip
sistem teknik optimasi. Dengan memahami dan mengaplikasikan teori-teori tersebut, diharapkan kita lebih mampu menjalankannya dengan baik di segala situasi dan kondisi agar tercapai tujuan yang kita inginkan.